Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi ke pembelajaran ini dan kebetulan banget karena hari ini ada acara. Jadi di hari ini tidak bisa mengadakan Google Meet ya. Jadi pembelajaran hari ini lewat video dan mungkin kalian harus menyimaknya dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai cuma beberapa menit aja ya. Karena ini buat kalian sendiri. Jadi semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah manfaat untuk kalian semuanya. Oke, baiklah kita lanjutkan ke materi yang ketiga ya pada semester 2 untuk kelas 10 ini buat kalian semuanya. Nah, materi pertama kalian udah belajar tentang hukum Newton disertai dengan hukum Newton tentang gravitasi. Yang kedua udah juga tentang usaha dan energi, dan kemarin juga alhamdulillahnya banyak yang nilainya bagus ya PTS ya. Hampir setengahnya, lebih dari setengahnya sih sebenarnya ya. Nah itu udah alhamdulillah, dan mungkin kalau kurang banyak latihan aja ya, banyakin latihan dan banyak coba latihan soal. Nah hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Nah bab ketiga ini tentang momentum dan impuls. Jadi mungkin lanjutan dari usaha dan energi ya. Oke, di sini saya tulis dulu bab yang ketiga, yaitu momentum dan impuls. Nah, jadi kedua hal ini atau kedua pembahasan ini adalah pembahasan yang saling berhubungan ya satu sama lain, karena emang dua besaran ini merupakan dua besaran yang saling berhubungan satu sama lain ya. Mungkin kalian udah sering ya mendengar kata-kata momentum, tapi mungkin jarang mengetahui tentang impuls. Nah, meskipun begitu, dua hal ini adalah satu kesatuan yang sama ya, atau saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita langsung masuk yang pertama dulu, yaitu tentang momentum. Momentum. Nah, kalian pasti udah sering banget sih kalau misal dengar kata momentum ya nggak? Kalau momentum kan kalian itu sering dengar, wah ini udah momentum yang tepat ya gitu kan. Nah, jadi momentum itu definisinya bukan waktu yang tepat gitu kan, atau momen yang paling pas gitu kan, atau situasi suasana yang tepat. Itu kalau misal dalam bahasa Indonesianya ya kan. Kalau misal di sini tuh momentum dalam besaran ini itu adalah kekuatan sebenarnya, kekuatan yang ada di dalam suatu benda, di mana kekuatannya itu berpengaruh pada massa dan juga kecepatan, ya kan. Jadi kalau misal nih di sini ibaratin ada benda yang dia itu bergerak ke arah kanan pada sebuah lintasan horizontal, ya kan, dengan kecepatan atau kelajuannya sama dengan v. Jadi sebuah benda. Jadi momentum itu muncul ketika ada benda yang memiliki kecepatan sebesar v dengan massa sebesar m, ya kan. Jadi mau dia itu kecepatannya berapa aja, semua benda yang bergerak itu dia memiliki momentum. Karena momentum itu adalah kekuatan atau dampak yang dimiliki oleh suatu benda, ya kan. Nah, di sini momentum itu disimbolkan dengan v kecil. Karena dia itu memiliki arah dengan v-nya itu adalah kecepatan, maka momentum itu adalah besaran vektor ya. Jadi adalah tanda stripnya di atas, dia adalah besaran vektor. Besaran vektor. Nah, jadi dia merupakan besaran vektor, di mana dia itu bergantung sama massa dan juga kecepatan. Bisa tulis di sini P sama dengan massa dikalikan kecepatan. Untuk P sendiri itu adalah momentum, dan juga M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Momentum itu berarti kilogram meter per sekon. Di sini kilogram, di sini adalah meter per sekon. Nah, ini udah gampang banget sih sebenarnya. Momentum itu cuma P sama dengan M kalikan V aja. Nah, ini cuma tapi ingat ya, ini karena dia bergantung arah, dia ada positif ada negatif. Gimana, ini kan cuma satu bendanya. Kalau gimana ada misalnya dua benda ya kan, dua benda yang bergerak bersama-sama, berapakah momentum dari kedua benda tersebut, ya kan. Misal di sini ada dua buah benda. Yang ini benda A, lajuannya V, masanya M1 dia ya, nggak usah. Masanya MA. Di sini adalah VA. Terus ini ada B,
juga ada VB, juga di sini adalah MB. Misalnya ada dua buah benda ya, yang dia itu bergerak ke arah kanan semuanya. Terus ditanya, berapakah momentum kedua benda tersebut? Nah, berarti bisa ditulis kayak gini. V total, ingat karena dia bergantung arah, berarti arahnya sama. Berarti bisa ditulis VA ditambah VB. VA-nya berarti MA kalikan VA ditambah MB kalikan VB. Ini maksudnya arah ya, adalah besaran vektor, tak kasih coret di atasnya. Nah, gimana kalau misal arahnya berkebalikan ya? Kalau misal arahnya berkebalikan, ini misal arahnya ke kanan, yang di sini arahnya ke kiri kayak gini, yang B. Sama ya, ini misal tulis A sama B. Untuk masanya juga massa A, ini berarti VA, di sini MA, ini VB, di sini MB. Berarti P totalnya nanti juga sama. P totalnya adalah VA dikurangi VB. Jadi arahnya itu akan berpengaruh karena balik lagi dia adalah besaran vektor. Jadi bukan skalar, beda dengan usaha energi kemarin ya yang dia besaran skalar, tapi di sini dia besaran vektor. Jadi bergantung sama arahnya. Berarti di sini bisa ditulis MA kalikan VA dikurangi MB kalikan VB. Nah, ini cuma momentum sih. Samaannya gampang, sederhana, kalau simple. Tinggal dimasukin selesai. Gitu. Yang penting diingat hati-hati dengan arahnya. Ini kayak dinamika ya. Harus bergantung dengan arahnya, tapi ini kinematika maksudnya dia bergantung sama arahnya. Persamaannya cuma satu, P sama dengan M kalikan V aja, udah cukup, nggak perlu ribet-ribet lagi, itu nggak usah bingung. Nah, terus yang kedua, impuls. Ngomong impuls itu apa sih? Kayak gitu kan. Kalau misal momentum kan mungkin bisa dikatakan momen ya, atau keadaan, suasana, waktu gitu kan. Nah, kalau misal impuls itu kan apa? Kan jarang denger banget ya. Jadi impuls itu adalah, kita masuk yang B. Yang B itu adalah impuls. Impuls ini biasanya disimbolkan dengan I besar ya. Meskipun nanti sama dengan intensitas cahaya. Bentar. Kita masuk ke impuls. Impuls itu sebenarnya dari mana sih persamaannya? Kalau misal kita lihat di sini M kalikan V itu adalah momentum, ya kan? Maka M kalikan V itu bisa dihubungkan dengan sebuah dinamika atau kinematika. Nah, dua-duanya kan saling berhubungan ya. Dinamika itu adalah gerak benda dipengaruhi oleh pengaruh gaya luar atau ada penyebab benda bergerak. Kalau kinematika kan gak ada pengaruhnya, tapi dua-duanya saling berhubungan. Kayak misal dinamika nih ya, aku mendorong sebuah benda, bendanya bergerak. Nah, pendorongan ini ada dinamikanya. Tapi saat dorong, bendanya tak diamin, terus dia jalan. Nah, itu kinematikanya. Jadi ada dua. Jadi dua ini saling berhubungan, dinamika dan juga kinematika. Sama dengan halnya momentum dan juga impuls. Jadi momentum dan impuls itu adalah penggambaran dari dinamika dan juga kinematika. Hubungan antara keduanya. Nah, impulsnya ini diambil dari persamaan gaya, ya kan? Persamaan gaya itu apa? Persamaan gaya adalah F sama dengan M kalikan A. Nah, ini kalian kan udah tahu persamaan gaya itu adalah F sama dengan M kalikan A, ya kan? Nah, di sini kita bisa rubah, ya kan? Percepatan itu bisa dirubah jadi apa? Nah, percepatan itu merupakan perubahan delta V dibagi dengan delta T, atau perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, itu adalah percepatan. Bisa kita pindah ke sana, berarti F kalikan delta T sama dengan M kalikan delta V. Nah, di sini kita bisa lihat M kalikan delta V tadi apa? Momentum. Cuma V-nya di sini karena dia itu V-nya cuma satu, M kalikan V. Di sini delta V, berarti nanti di sini dirubah jadi delta P. Nah, berarti bisa delta P itu sama dengan F delta T. Jadi perubahan momentum itu sama dengan gaya dikalikan perubahan waktu, atau
F kalikan delta T inilah yang nanti disebut dengan impuls. Berarti impuls itu sama dengan F kalikan delta T. Nah, inilah yang disebut dengan impulsnya. Di sini yang F kalikan delta T adalah impulsnya. Kita hapus dulu aja. Nggak usah ding. Nah, jadi persamaan yang impuls itu adalah I sama dengan F kalikan delta T. Atau kalau kalian mau nulis gini, I sama dengan perubahan momentum. Nah, I sama dengan perubahan momentum. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misal kalian nulisnya I sama dengan perubahan momentum, itu nggak apa-apa. Jadi dua-duanya sama. Jadi I sama dengan F kalikan delta T boleh. I sama dengan delta P boleh. Delta P sama dengan F delta T boleh. Jadi tiga-tiganya ini adalah persamaan gabungan ya. Tapi ingat, ini delta P. Jadi ada perubahan kecepatannya. Karena gini, impuls itu adalah waktu yang bekerja pada suatu benda yang saling bertumbukan dalam selang waktu yang sangat cepat sekali. Makanya disebut delta T, karena emang selang waktunya itu cepat banget. Atau waktunya itu, misal ya, ini ada bola. Bolanya datang, terus kita mau mukul. Ini ada kayak pemukul main bola kasti gitu kan, bolanya datang, kita mau mukul, bolanya datang, pukul, tak nyentuh, terus geser. Nah, penyentuhannya ini atau interaksi antara pemukulnya dengan bolanya inilah yang disebut dengan impuls. Atau bisa dikatakan bahwa gaya yang bekerja pada dua buah benda yang saling berinteraksi dalam selang waktu tertentu atau waktunya dikit banget atau cepet banget gitu ya. Nah, itulah yang nanti disebut dengan impuls atau F kalikan delta T. Nah, itu adalah impulsnya. Terus selain itu juga balik lagi ke delta V tadi, delta P, impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi kalau nanti mau masukin V-nya harus dirubah antara kecepatan awal dan juga kecepatan akhir, atau bisa dikatakan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Nah, jadi hati-hati bedanya di situ ya. Kalau cuma tanya momentumnya aja ya udah masukin V sama dengan M kalikan V. Tapi kalau mau nyari impuls, ingat V-nya adalah perubahan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi beda ya duanya ya. Nah, itulah impuls. Tapi nanti kalau misal kalian ingin bikin grafik, kalau grafiknya ini kan gampang ya sebenarnya, karena dia itu sebanding lurus kayak gini, F kalikan delta T, dua grafik ini M kalikan V bisa ditulis benda grafiknya biasanya sama semuanya, F ini delta T. Nah, karena F kalikan delta T itu adalah impuls, sebenarnya kalau delta T itu dia itu berbanding terbalik ya, sorry. Semakin besar gayanya maka selang waktunya akan semakin kecil. Semakin besar, semakin kecil gayanya maka selang waktunya akan semakin besar. Jadi dalam grafiknya itu adalah kebalikan. Misal karena dia itu berbanding terbalik, nah kayak gini ya. Jadi kalau misal gayanya besar maka selang waktunya akan semakin kecil. Kalau misal gayanya kecil, maka selang waktunya akan semakin lama. Karena emang berbanding terbalik modelannya. Nah, sama dengan M delta V ini ya, M kalikan V ya. Tapi kalau misal F sama dibandingkan impuls, misal grafiknya tak bikin kayak gini, F sama impuls atau impuls sama delta T, nah nanti bisa dia itu berbanding lurus kayak gini. Karena emang konsep dari grafik sesuaikan dengan nilainya. Kan kalau misal F kalikan delta T itu kan berbanding terbalik, ya kan? Semakin besar gayanya, maka delta T-nya akan semakin kecil. Kok bisa? Nah, ini kalau misal kalian masukin nih, F kalikan delta T misalnya kita bikin konstan atau 1, berarti kan F sama dengan 1 per delta T. Nah, maksudnya di berbanding terbalik itu kayak gini. Jadi kalau misal kalian pindah ruas, ini kan berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya nilainya 20, berarti deltanya kecil, dan seterusnya ya. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang momentum dan impuls. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum yang nanti di dalamnya akan membahas tentang tumbukan. Nah, kalau misalnya ini kan cuma benda satu aja bergerak, dua benda yang saling berinteraksi. Nah, nanti di hukum kekekalan momentum kita akan membahas tentang dua buah benda yang mulai tumbukan. Jadi mereka bertumbukan. Nah, ini biasanya pada car accident. Jadi kalau misalnya jadi orang fisik itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tabrakan nih ya, dia
Jadi gak ditolong, ya ditolong sih, maksudnya kalau misal kurang kerjaan ditolong, habis itu dihitung kurang kerjaan, gak banget sih. Nah, jadi itu tentang momentum dan impuls. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum kealaan momentum dan juga tumbukan serta aplikasinya ya, aplikasi